Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jailani dengan NPM 2335 Di sini saya akan membaca dari buku pemrograman mobile bab 1. Di sini yaitu The Philosophy of Bitguess Architecture React Native. Capaian pembelajaran Learning Automation. Yang pertama di sini memahami fundamental antara pengembangan natif, hybrid, dan cross platform. Yang kedua menjelaskan arsitektur the bridge dan evolusi menuju JSI JavaScript interface. Yang ketiga menganalisis peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern. Yang keempat menyiapkan lingkungan pengembangan yang robust dan standar industri. Yang kelima memahami siklus hidup life cycle aplikasi React Native dari inisialisasi sehingga rendering. Yang pertama yaitu native vs hybrid vs cross platform the battle royale. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, kita sering dihadapkan pada dilema klasik yang mirip dengan memilih konsol gaming. Apakah kita harus setia pada suatu platform eksklusif atau mencari solusi yang bisa dimainkan di mana saja? Pengembangan natif adalah pendekatan puris di mana kita menulis kode khusus untuk setiap sistem operasi, yaitu Swift atau Objective-C untuk iOS dan Kotlin atau Java untuk Android. Pendekatan ini memberikan performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan hardware tanpa perantara, ibarat bermain game PC dengan spesifikasi sultan yang dioptimalkan penuh. Namun kelemahannya sangat jelas dan menyakitkan bagi dompet serta waktu, yaitu kita harus membangun dua aplikasi terpisah dengan dua tim developer yang berbeda. Bayangkan jika sebuah startup harus menggaji dua divisi engineering hanya untuk meluncurkan satu produk. Yang sama tentu ini adalah mimpi buruk bagi efisiensi anggaran. Selain itu, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS sering kali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan pengembangan di kedua tim tersebut. Di sisi lain spektrum, kita mengenal pendekatan hybrid yang pada dasarnya adalah penipuan visual yang cukup cerdik namun seringkali mengecewakan dari segi performa. Aplikasi hybrid sebenarnya hanyalah sebuah website yang dibungkus dalam cangkang aplikasi web view. Mirip seperti membuka situs web di browser tetapi tanpa address bar di bagian atasnya. Teknologi seperti Ionic atau PhoneGap atau Cordova mempopulerkan metode ini karena kemudahannya. Jika kamu bisa membuat website dengan HTML, CSS, dan JS, maka kamu bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya karena ini hanyalah browser menyamar, akses ke fitur natif seperti kamera atau sensor seringkali terasa lambat dan penuh bug. Pengguna akan segera menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasi yang patah-patah dan respon sentuhan yang kurang presisi dibanding aplikasi asli. Rasa seperti memainkan game AAA tapi lewat layanan streaming dengan koneksi internet yang putus nyambung sangat tidak memuaskan. Kemudian hadirnya cross platform native kategori di mana React Native dan kompetitornya seperti Flutter bertahta sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal saat ini. Berbeda dengan hybrid yang hanya menampilkan halaman web, React Native benar-benar merendah komponen UI asli, memiliki sistem operasi, sehingga tombol yang kamu lihat di layar adalah tombol native Android atau iOS yang sesungguhnya. Filosofinya adalah Rare Once with Anywhere, yang berarti kita bisa menggunakan satu basis kode JavaScript untuk mengendalikan dua platform sekaligus. Tanpa kehilangan feel aplikasi aslinya, React Native tidak sekedar membungkus website, melainkan bertindak sebagai dalang yang memerintahkan
sistem operasi untuk menggambar antarmuka sesuai keinginan kita. Ini memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pengembangan atau satu tim satu bahasa dan kualitas pengalaman pengguna yang hampir setara dengan aplikasi natif murni. Mengapa React Native lebih unggul dibandingkan Flutter dalam konteks tertentu, atau mengapa ia masih bertahan meskipun teknologi baru bermunculan? Jawabannya terletak pada ekosistem JavaScript yang sudah menjadi bahasa pemrograman paling populer di dunia, yang artinya kolom talenta developernya sangat luas dan melimpah. Jika kamu sudah menguasai React atau web, transisi ke React Native terasa sangat natural karena pola pikir komponen dan manajemen datanya hampir identik. Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta, Facebook, Microsoft, dan Shopify beriventasi besar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap relevan dan performan. Komunitas yang besar juga berarti jika kamu menemui error yang aneh, kemungkinan besar sudah ada orang lain yang menyelesaikannya dan memposting solusi di Stack Overflow atau GitHub. Ini adalah faktor survival yang penting bagi teknologi open source agar tidak mati di telan zaman. Namun, kita harus jujur bahwa pendekatan cross platform ini bukanlah sihir yang sempurna tanpa celah sama sekali, melainkan sebuah seni kompromi teknik. Pada kalanya kita tetap perlu menulis sedikit kode native switch Kotlin untuk fitur yang sangat spesifik atau membutuhkan perform ekstrim seperti pemrosesan audio real time atau grafis 3D tingkat tinggi. React Native memungkinkan kita untuk mencampur kode JavaScript dengan modul native, sebuah konsep yang memberikan fleksibel luar biasa jika mentok dengan keterbatasan JavaScript. Jadi meskipun kita mengandalkan JavaScript untuk 95% logis bisnis dan UI, kita masih memiliki pintu darurat untuk mengakses kekuatan penuh perangkat jika diperlukan. Pemahaman tentu trade-off inilah yang membedakan seseorang senior engineer yang bijak dan junior yang hanya fanatik pada suatu alat. Kesimpulannya, memilih arsitektur bukanlah tentang mencari mana yang terbaik secara absolut, melainkan mana yang paling tepat untuk konteks proyek dan sumber data yang kita miliki. Untuk mahasiswa atau founder startup yang ingin memvalidasi ide secepat mungkin ke pasar Android atau iOS sekaligus, React Native adalah senjata pamungkas yang paling efisien. Kita bisa bergerak cepat, melakukan iterasi desain dengan instan, dan tetap memberikan produk yang terasa premium di tangan pengguna. Di bab-bab selanjutnya, kita akan membongkar bagaimana React Native bisa melakukan sihir ini di balik layar. Persiapkan diri kalian karena kita masuk ke dalam mesin penggerak utamanya. Yang kedua, di sini ada Under the Hood, Bitget, Threads, dan JSI. Untuk memahami bagaimana React Native bekerja, kita perlu membayangkan sebuah komunikasi yang terjadi antara dua dunia yang terpisah total. Dunia JavaScript, tempat kita menulis logika, dan dunia native, tempat HP bekerja. Secara default, kedua dunia ini saling tidak mengerti bahasa satu sama lain. JavaScript tidak paham apa itu UI view di iOS, dan Android tidak peduli apa itu arrow function di JS. Dalam arsitektur lama React Native sebuah era baru. Solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme yang disebut the bridge atau jembatan. Bayangan bridge ini sebagai seorang penerjemah yang sibuk berlari bolak-balik mengantarkan pesan antara dua orang yang tidak bisa saling bicara. Setiap kali kita ingin mengubah warna latar belakang di aplikasi JavaScript, harus menulis pesan, membungkusnya, dan mengirimkannya lewat jembatan ke sisi native. Proses pengiriman pesan ini menggunakan format yang disebut JSON serialization, yang secara teknis mirip dengan pengubah objek kompleks menjadi teks panjang agar bisa dikirimkan.
Ketika pesan JSON sampai di sisi natif, pesan tersebut harus dibongkar, deserialisasi, dibaca, dan kemudian perintahnya dieksekusi oleh sistem operasi untuk memperbarui layar. Proses membungkus serialisasi dan bongkar membongkar deserialisasi ini memakan waktu dan sumber daya kompetisi yang tidak sedikit jika dilakukan jutaan kali per detik. Inilah yang sering menjadi penyebab utama aplikasi restoratif zaman terasa lag atau patah-patah saat melakukan animasi kompleks atau scroll cepat. Jembatannya macet karena terlalu banyak truk yang mencoba lewat di waktu yang bersamaan menciptakan kemacetan lalu lintas digital. Selain masalah serialisasi, restoratif beroperasi menggunakan sistem multi-threading yang memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur yang berbeda agar UI utama tidak macet. Ada 3 thread untuk yang harus kamu kenal. Main thread, UI thread yang dimiliki oleh sistem operasi untuk menangani tampilan JavaScript thread tempat kode kita berjalan. Dan shadow thread yang menghitung tata letak layout Masalah sering muncul karena JavaScript thread main thread bekerja secara asinkron, artinya mereka tidak selalu sinkron dalam waktu nyata. Contoh klasiknya adalah saat kamu menggeser daftar yang panjang dan cepat, kadang layar terlihat putih kosong sesuai karena pesan dari JS thread belum sampai ke main thread lewat jembatan yang macet kali. Ketidaksinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar fleksibel JavaScript. Namun, kabar baiknya adalah dunia REST native telah berevolusi dengan diperkenalkannya arsitektur baru yang bernama JSI atau JavaScript Interface. JSI ini adalah game changer yang menghapuskan konsep jembatan lambat tadi dan menggantikannya dengan komunikasi langsung. Dengan JSI, kode JavaScript kita bisa memegang referensi langsung ke objek C++, bahasa yang dimengerti mesin natif. Seolah-olah JavaScript memiliki kekuatan super yang menyentuh memori natif secara langsung. Analogi mudahnya, jika dulu kita harus mengirim surat lewat pos the bridge untuk menyuruh teman menyalakan lampu, sekarang kita kendali telekinesis atau JSI untuk menyalakan lampu itu sendiri secara instan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk serialisasi JSON yang berat, membuat komunikasi antara JS dan natif menjadi ribuan kali lebih cepat dan efisien. Sama dengan JSI, hadir juga konsep Fabric, sistem rendering baru, dan turbo modulus yang semakin memperkuat fondasi performa React Native modern. Fabric kemungkinan UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna di atas tugas-tugas yang kurang penting, sehingga masalah blank space dan scrolling bisa minimalisir. Turbo modulus memungkinkan aplikasi untuk memodul natif hanya saat dibutuhkan saja. Lazy loading bukan memuat semua di awal yang membuat aplikasi lambat terbuka. Dengan arsitektur baru ini, batas performa antara aplikasi React Native dan aplikasi native murni menjadi semakin tipis, bahkan nyaris tidak bisa dibedakan oleh mata telanjang. Sebagai developer zaman now, memahami pergeseran dari bridge ke JSI ini penting agar kita tahu mengapa kode bisa berjalan begitu mulus. Meskipun detail teknis tentang C++ dan trading ini mendengar mengintimidasi, kalian tidak perlu menulis kode C++ secara manual untuk menikmati kelebihannya. Komunikasi dan tim inti React Native telah membungkus kerumitan di balik API yang rapi, sehingga kita tetap bisa menulis JavaScript yang bersih dan elegan. Poin pentingnya adalah memahami bahwa di balik kemudahan view dan teks yang kita tulis adalah orkestrasi rumit yang terjadi untuk memastikan performa tetap terjaga. Pengetahuan arsitektural
struktural ini akan berguna saat kalian harus melakukan dubbing, melakukan masalah performa di aplikasi skala besar nanti. Jangan hanya jadi coder yang mengetik, jadilah engineer yang paham mesin apa yang sedang kalian kendarai. Yang ketiga, the Expo ecosystem, the checks kode. Jika React Native adalah mesin mobil balap yang canggih namun rumit untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, ditunting dan siap digaspol langsung dari showroom. Dulu, memulai proyek React Native murni sering disebut backward flow. Adalah mimpi buruk pemula karena kita harus menginstal Android Studio, Xcode, Cocopods, dan bergelut dengan konfigurasi Gradle yang sering error tanpa alasan jelas. Expo hadir menyelesaikan penderitaan ini dengan menyediakan seperangkat alat Tolkien yang mengabstraksi kerumitan konfigurasi natif tersebut. Dengan Expo, kita perlu menyentuh folder Android atau iOS sama sekali di awal pengembangan karena Expo yang akan mengurusnya untuk kita. Ini seperti menggunakan cheat kode di game untuk melewati level tutorial membosankan langsung di aksi utamanya. Salah satu fitur ajaib dari ekosistem ini adalah aplikasi Expogo. Sebuah aplikasi yang bisa kamu unduh di Google Play Store atau Apple App Store di HP fisikmu. Expogo berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang bisa menjalankan kode JavaScript yang kamu tulis di laptop secara real time tanpa perlu kabel data selama satu jaringan WiFi. Bayangkan betapa cepatnya proses development. Kamu ubah warna tombol di VS Code, tekan simpan, dan bom, tampilan di HP-mu berubah dalam hitungan milidetik berkat fitur fast refresh. Ini memangkas waktu compile yang bisa memakan waktu bermenit-menit di pengembangan natif konvensional menjadi nyaris nol. Bagi mahasiswa yang laptopnya memiliki spesifikasi kentang, Expogo adalah penyelamat karena beban kompilasi yang berat tidak terjadi di laptop melainkan dijalankan oleh engine yang sudah ada di dalam aplikasi Expogo. Namun Expo bukan hanya soal kemudahan di awal. Mereka juga menyediakan layanan cloud yang disebut as Expo Aplikasi Series yang sangat powerful untuk skala industri. Build memungkinkan kita untuk membuat file instalasi aplikasi APK untuk Android atau IPA untuk iOS bisa memiliki Expo buka di laptop kita sendiri. Ini artinya kamu bisa membuat aplikasi iOS meskipun menggunakan laptop Windows atau Linux, sesuatu yang mustahil dilakukan jika menggunakan cara tradisional tanpa memiliki MacBook. bertindak sebagai pabrik jarak jauh yang menerima pesanan kode kita, merakitnya dan mengirimkan kembali tautan dan mengunduh aplikasi yang sudah jadi. Fitur ini mendemokratisasi pengembangan aplikasi mobile, memastikan bahwa siapapun bisa merilis aplikasi ke App Store tanpa terhalang tembok eksklusivitas perangkat keras Apple. Selain itu, Expo memiliki OTA over the air update yang memungkinkan kita mengirim perbaikan bug atau fitur baru langsung ke HP pengguna tanpa harus menggunakan proses review dari Apple atau Google yang lama. Bayangkan ada bug kritis di aplikasi yang membuat aplikasi crash. Dengan OTA update, kamu bisa memperbaiki kode JS yang mengirim update via ES update, dan saat pengguna aplikasi berikutnya perbaiki itu sudah terunduh otomatis. Ini mirip seperti game online yang melakukan packing kecil saat loading screen, memastikan semua pemain mendapatkan versi terbaru tanpa perlu pergi ke toko aplikasi. Kemampuan ini memberikan agilitas luar biasa bagi tim pengembang untuk merespon masalah di lapangan dan kecepatan kilat. Tentu saja ada mitos ramai yang mengatakan bahwa Expo itu terbatas atau Expo tidak bisa mengakses fitur natif tertentu. Tetapi itu adalah cerita masa lalu yang sangat tidak relevan. Dengan fitur config, prints, dan pre-build, Expo sekarang bisa menggunakan hampir semua library natif yang ada di ekosistem React Native.
bahkan yang membutuhkan pengeditan kode natif sekalipun. Konsep ini disebut Continuous Native Generation atau CNG, di mana folder natif Android dan iOS tidak disimpan permanen di proyek kita, tetapi dibuang ulang generat setiap kali kita mau melakukan build. Ini menjaga proyek kita tetap bersih, ringan, dan mudah dimainkan karena kita hanya fokus pada kode JavaScript dan konfigurasi JSON saja. Jadi, untuk mata kuliah ini, mungkin untuk sebagai besar karir profesionalmu nanti kita akan menggunakan Expo Manage Workload sebagai standar utama. Bukan karena kita malas, tetapi karena kita cerdas memilih alat yang memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan sakit kepala yang tidak perlu. Industri saat ini sudah bergeser, banyak perusahaan besar migrasi ke Expo karena kemudahan maintain jangka panjangnya. Menggunakan Expo berarti kita berdiri di atas bahu raksasa, memanfaatkan kelas dunia untuk membangun aplikasi itu sendiri. Mari kita memanfaatkan kaki tangan canggih ini membangun sesuatu yang hebat. Yang keempat, environment setup strategi miss and please. Sebelum kita mulai masuk kode yang lezat, kita perlu melakukan miss and please. Istilah kuliner Prancis yang berarti menempatkan segalanya pada tempatnya. Dalam konteks programming, ini berarti menyiapkan development environment dan lingkungan kerja yang stabil agar tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang asik coding. Komponen pertama yang terpenting yang harus diinstal adalah Node.js, yang berfungsi sebagai mesin untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Pilihlah versi LTS atau long term support, karena versi ini adalah yang paling stabil dan didukung oleh mayoritas library dan ekosistem Red Hat. Jangan tergiur menggunakan versi terbaru ukuran yang diganjil kecuali kamu siap menghadapi ketidakstabilan demi fitur eksperimental. Selanjutnya kita membutuhkan Git, sistem pengontrol versi yang bertindak sebagai save point atau mesin waktu untuk kode. Tanpa Git, satu kesalahan fatal bisa menghapus kerja kerasmu selama seminggu tanpa jejak, dan tidak ada tragedi yang harus dihindari. Membiasakan diri melakukan commit penyimpan perubahan secara rutin bukan hanya best practice, tapi juga etika dasar dalam bekerja tim. Selain itu, pengguna Markforce disarankan menginstal Watchdog, sebuah alat pembuatan Facebook yang bertugas memantau perubahan file di hard drive. Watch bekerja jauh lebih cepat daripada pemantau file standar, memastikan bahwa saat menekan tombol save, simulator langsung bereaksi tanpa jeda menyebalkan. Pilihan kode editor atau IDE yang juga krusial, yang standar industri saat ini jatuh pada Visual Studio Code atau VS Code. VS Code bukan sekedar editor teks, tapi sebuah ekosistem yang diperkuat dengan berbagai action bermanfaat seperti ES7+, Rex, Redux, React Native, Snippets untuk mempercepat pengetikan dan merapikan kode secara otomatis. Pengguna mengonfigurasi editor agar nyaman di mata. Pilihan yang bagus dan efisien di jari adalah investasi waktu yang terbayar berkali-kali lipat. Meskipun kita akan menggunakan Expo Go, HP fisik memiliki emulator Android, Visual Device, dan simulator iOS. Simulator di laptop terpenting dalam pengujian cepat. Simulator memungkinkan kita melihat bagaimana aplikasi berjalan di berbagai ukuran layar dan versi OS yang berbeda tanpa memerlukan sebuah HP berbeda. Namun perlu diingat bahwa menjalankan emulator membutuhkan RAM yang besar, minimal 8GB, RAM disarankan 16GB. Jadi jika laptop mulai terasa seperti mau terbang, kipas berbunyi kencang, kembalilah menggunakan HP fisik. Keseimbangan antara pengguna simulator dan real device adalah kunci menjaga kesehatan laptop kewarasan developernya. Terakhir, kita perlu memastikan atau Expo sudah dibuat dan terhubung melalui CLI di terminal kita. Melakukan npx Expo login adalah langkah awal untuk menghubungkan lingkungan lokal kita dengan layanan Cloud Expo yang sudah dibahas sebelumnya. Pastikan juga jaringan internetmu stabil dan jika kemungkinan berada di jaringan yang sama antara laptop dan HP. Kelancaran proses tunneling data. Seringkali masalah aplikasi tidak perlu connect disebabkan oleh hal sepele seperti koneksi Wi-Fi
yang berbeda atau firewall yang terlalu agresif memblokir port komunikasi. Kemudian yang kelima ada React Native Physical. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dalam jeda waktu spesifikasi detik antara saat kamu mengetuk ikon aplikasi hingga tampilan pertama muncul? Memahami siklus hidup lifecycle instalasi aplikasi natif adalah kunci untuk mengoptimalkan performa awal startup time. Semuanya dimulai ketika sistem operasi Android iOS membuat natif binary aplikasi ke dalam memori, mirip seperti menyalakan mesin mobil. Pada tahap awal ini main thread, UI thread aktif dan mulai menyiapkan wadah kosong root view tempat aplikasi natif akan digambar nantinya. Di saat yang sama, JavaScript engine seperti Hermes atau JavaScript mulai dipanaskan dan disiapkan untuk mengeksekusi kode. Langkah kedua adalah membuat JS bundle, yaitu satu file raksasa yang berisi seluruh kode JavaScript kita beserta semua library yang kita gunakan. Inilah mengapa ukuran aplikasi menjadi penting. Semakin besar kode kita, semakin lama yang dibutuhkan untuk membuat dan memproses bundle ini. Disinilah JavaScript text mulai bekerja keras membaca instruksi demi instruksi dan memulai mengeksekusi logika aplikasi. Setelah kode JS tereksekusi, dimulailah proses pembentukan pohon di mana Rex mulai menyusun hierarki komponen virtual DOM. Rex akan menentukan komponen apa saja yang harus muncul pertama kali, apakah itu halaman login atau halaman home beserta komponen anaknya, tombol teks atau gambar. Informasi struktur ini kemudian dikirimkan via JS arsitektur baru ke sisi natif untuk diubah menjadi tampilan nyata. Disinilah sihir itu terjadi. Instruksi view di JavaScript diterjemahkan menjadi view group di Android atau UI view di iOS. Proses ini disebut mounting, di mana komponen virtual akhirnya terwujud menjadi pixel yang bisa dilihat, disentuh pengguna. Setelah aplikasi tampil, kita masuk ke fase update atau revender yang merupakan siklus hidup yang berulang terus-menerus selama aplikasi digunakan setiap kali. Ada perubahan data start berubah atau input dari pengguna, tombol ditekan, Rex akan menghitung ulang yang perlu berubah di layar. Kuncinya di sini adalah efisien. React Native berusaha keras untuk hanya memperbarui bagian layar yang berusaha saja, bukan menggambarnya ulang seluruh halaman dari nol. Memahami kapan dan mengapa sebuah komponen melakukan revender adalah skill vital untuk mencegah aplikasi menjadi lambat seiring bertambahnya fitur. Kita akan membahas teknik optimis ini lebih dalam bab-bab selanjutnya. Terakhir ada fase mounting, yaitu ketika sebuah komponen dihapus dari layar. Misalnya saat pengguna berpindah dari halaman home ke halaman setting. Pada fase ini sangat penting untuk melakukan membersihkan clean up, seperti mematikan timer, membatalkan request data yang belum selesai, atau berhenti mendengarkan sensor GPS. Jika kita melakukan pembersihan, akan menjadi kebocoran memori lags, di mana aplikasi memakan RAM semakin besar kelamaan hingga akhirnya crash karena kehabisan memori. Ini mirip seperti lupa mematikan keran air sebelum meninggalkan rumah. Awalnya tidak masalah, tapi lama-lama rumah banjir. Yang keenam ada integrasi keislaman, the security bridge. Dalam mempelajari arsitektur React Native, kita menemukan bahwa terletak pada kemampuan menghubungkan dunia-dunia yang berbeda. JavaScript natif agar dapat bekerja sama menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Konsep teknologi ini sebenarnya memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Pertama di sini ada filosofi the bridge dan ta'aruf saling mengenal. Natif bekerja karena adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript berkomunikasi dengan kode natif Android atau iOS. Tanpa jembatan ini, keduanya asing dan tidak berinteraksi. Dalam Islam, Allah menciptakan manusia berbeda-beda
bukan untuk saling asing berkonflik, melainkan untuk saling mengenali ta'aruf dan berkolaborasi. Sama seperti React Native yang mendamaikan suku JavaScript dan suku JavaScript untuk membangun aplikasi hebat, seorang Muslim developer harus menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai potensi umat untuk kebaikan, bukan menjadi pemecah belah atau masyarakat. Yang kedua ada prinsip efficient launch once page anywhere larang mubazir. Salah satu alasan utama kita memilih React Native adalah efisiensi. Kita tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk menulis dua kode yang sama, satu untuk Android, satu untuk iOS. Kita menghemat sumber daya respon. Islam sangat membenci kesia-siaan, mubazir efisiensi waktu dan tenaga berbentuk syukur atas nikmat umur yang diberikan Allah. Yang ketiga ada environment, setup, dan konsep profesionalisme. Di bagian persiapan lingkungan kerja environment setup, kita belajar bahwa persiapan yang buruk akan menghasilkan error yang tak berujung. Persiapan matang dan kunci kesuksesan aplikasi. Rasulullah SAW mengajarkan konsep itqan, yaitu melakukan pekerjaan dengan profesional dan serapi mungkin. Yang ketujuh, rangkuman berikut adalah rangkuman esensi dari bab 1 dan the philosophy of bridge yang membedah fondasi arsitektural React Native. Satu, posisi unik React Native, the sweet spot. React Native berdiri di tengah spektrum pengembangan aplikasi. Native switch Kotlin performa maksimal tapi mahal dan butuh dua tim terpisah. Hybrid Iconic Cordova murah dan cepat tapi hanya website yang menyamar web view sehingga performa sering lag. React Native Cross Platform, solusi jalan tengah terbaik, menggunakan JavaScript untuk logika tetapi memerintahkan sistem operasi merender komponen native asli. Hasilnya adalah aplikasi terasa premium seperti native dan efisiensi kerja satu bahasa seperti web. 2. Evolusi arsitektur dari kurir telekinesis. The Bridge Organ, arsitektur lama mengandalkan jembatan di mana JavaScript dan Native berkomunikasi dengan saling kirim pesan. JSON serialisasi ini lambat, sering macet saat banyak yang lewat, menyebabkan blank space cepat. JSI atau JavaScript Interface Neugen, arsitektur modern menghapus jembatan. JavaScript ini bisa memegang referensi langsung memori native. Yang ketiga ada ekosistem Expo. Jalan pintas legal menggunakan Expo Manager Workflow adalah standar modern terutama untuk pemula dan tim yang ingin bergerak cepat tanpa ribet. Expo mengurus konfigurasi rumit Android iOS di balik layar. Expo Go, aplikasi wadah untuk menjalankan codingan di HP secara real time tanpa perlu kompilasi berat di laptop. Expo Application Service, layanan cloud untuk membuild aplikasi APK IPA tanpa butuh laptop spek dewa. 4. Persiapan lingkungan and place. Stabilan development adalah kunci. Nge-TS LTS mesin utama JavaScript, pilih versi LTS agar stabil. Git mesin waktu untuk kode wajib untuk version control. VS Code Editor standar industri dengan ekstensi pendukung. Batchman Mac, penjaga file agar perubahan kode terdeteksi instan. 5. Siklus hidup life-cycle. Aplikasi React Native muncul begitu saja prosesnya. OS memuat native binary, mesin JS membuat JS bundle kode kita. React menyusun virtual DOM beta komponen. Instruksi dikirim ke sisi native untuk melakukan mounting menggambar pixel UI ke layar. Memahami ini penting untuk mengoptimalkan bagian. Yang ke-8, evaluasi komponen kompetisi, studi kasus, analisis kritis. Soal 1, analisis arsitektur, debate dan konsep efisiensi. Skenario konteks. Sebuah startup multipreneur ingin membangun aplikasi e-commerce sederhana namun memaksa menggunakan animasi berat yang dikirimkan performa frame dari JavaScript ke Native lewat The Bridge. Akibatnya aplikasi mengalami lag parah dan baterai pengguna cepat habis. Tim mengembang berdebat
satu pihak ingin menulis ulang dengan native JavaScript. Pertanyaannya yaitu analisis situasi di atas berdasarkan cara kerja The Bridge di REST Native. Mengapa pengiriman kata animasi yang interaktif melalui bridge menyebabkan masalah performa hubungan antara analisis teknisme bersinergi pemrosesan sumber daya komputasi dan usul solusi teknis yang lebih efisien tanpa harus ulangi aplikasi ke native murni. Tujuan penilaian mengukur kemampuan siswa menganalisis bottleneck arsitektur C4 menerapkan prinsip efisiensi sumber daya Islam dan teknik. Kata kuncinya annotation, serialization, penjelasan bahwa bridge mengubah data jadi JSON string secara asinkron lambat jika datanya masif, mubazir atau israf. Penggunaan siklus CPU berlebihan untuk berserialisasi data adalah bentuk pemborosan energi. Solusi menggunakan native driver dan reanimasi memindahkan logika UR thread, bukan menulis ulang ke native murni, hemat biaya. Soal 2, evaluasi kebutuhan teknologi dan prinsip ta'aruf. React Native bekerja dengan menyatukan dua jenis berbeda JavaScript logis bisnis dan native Android iOS UI. Tanpa bridge, kedua dunia tidak saling mengenal. Dalam sebuah proyek tim terdapat developer web.js, developer Android Kotlin yang saling menyalahkan karena bug pada model kamera custom. Pertanyaannya, evaluasi peran React Native sebagai penengah dalam konflik teknologi ini. Bagaimana arsitektur React Native sebenarnya mencerminkan konsep ta'aruf saling mengenal bekerja sama antara dua bahasa pemrograman yang berbeda. Berdasarkan pemahaman ini, susunlah strategi komunikasi teknis agar developer dan native bisa berkolaborasi memperbaiki modul kamera tersebut tanpa saling menyalahkan. Yang ketiga ada kreasi standar prosedur SOAP, environment setup berbasis ITMA. Banyak pemula React Native menyerahkan di hari pertama karena gagal melakukan environment setup. Masalah patch terjadi salah atau Android Studio tidak terdeteksi. Mereka sering bekerja dengan setup yang asal jalan dan menyebabkan masa error fatal aplikasi hendak dirilis ke Play Store. Pertanyaannya, berdasarkan hadis tentang itkan profesionalisme ketuntasan dalam bekerja, rancanglah sebuah checklist dan SOP persiapan lingkungan kerja environment setup dan untuk tim baru. Jelaskan mengapa setiap langkah dalam teknis berbagai ideologi baru. Yang keempat adalah analisis perbandingan native vs cross platform dan manajemen waktu. Seorang klien meminta aplikasi to-do list sederhana namun harus selesai dalam 2 minggu untuk iOS Android dengan anggaran terbatas. Klien bersikeras menggunakan Swift dan Kotlin terpisah karena mendengar isunya lebih cepat. Sebagai konsultan, Anda harus memberikan rekomendasi. Pertanyaannya, lakukan analisis komparatif C4 antara pendekatan developer alternatif. Spesies ini gunakan argumen dan dengan manajemen umur waktu dalam Islam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meyakinkan klien bahwa React Native adalah pilihan yang paling bermanfaat kasus ini. Yang kelima ada evolusi arsitektur JSI dan konsep istilah. Dunia React Native bergerak meninggalkan the old bridge menuju neo arsitektur yang menggunakan JSI JavaScript interface untuk mengkomunikasikan langsung C++. Perubahan ini memaksa developer untuk belajar dan ulang migrasi kode lama. Sebagai developer merasa malas ingin bertahan secara lama. Pertanyaan evaluasi C5, mengapa perubahan arsitektur ini penting bagi keberlangsungan React Native? Hubungan semangat pembaruan teknologi ini dengan konsep istilah perbaikan terus-menerus dalam Islam. Mengapa seorang developer muslim tidak boleh stagnan dan harus menerima update ilmu meskipun itu sulit? Tujuan penilaian mengukur pemahaman tren teknologi masa depan dan sikap mental pembelajaran growth mindset. Kata kunci jawaban limitasi bridge.
Bridge, Bridge lama memiliki antrian pesan kue-kue yang bisa macet. JSI memungkinkan akses memori langsung direct access. Island Tajdid semakin semangat memperbaiki diri menjadi lebih baik efisien. Sikap menolak belajar hal baru berarti kemunduran teknologi seperti iman harus diperbarui upgrade agar tetap relevan dan berdaya buat ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya baca dan sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.